Jadi gimana Mbak ya kalau solusinya tadi itu ya kalau Jakarta akan tenggelam? Kira-kira bagusnya gimana Mbak ya? Oh, gini, kalau mengenai masalah harusnya seperti apa ini kan pemerintah sendiri sudah memikirkan itu toh. Oh gitu dong. Seperti Jakarta sudah direncanakan untuk pindah, betul enggak? Dipindah, artinya ibu kota itu tidak berada lagi di Jakarta seperti sekarang sudah kita tahu, kita dengar bahwa akan ada perpindahan ibu kota, betul dah? Pindahnya ke Assalamualaikum Pak Wongso. Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo. Mampir niki Mbak. Nggih, nggih, monggo monggo. Sowan niki. Nggih. Pak Wongso niki kula maca ning berita teng Amerika niku. Dadi Presiden Amerika niku sing anyar niki nggih. Nggih. Sing gantiin Donald Trump itu Joe Biden itu dalam forum resmi itu bicara bahwa Jakarta itu akan tenggelam, Mbak. Oh, jadi Joe Biden, Presiden Amerika sekarang, ya, Mbak, sedang pidato. Lalu tiba-tiba membicarakan Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Oh, dan itu bicaranya tanpa sengaja mungkin ya? Tanpa sengaja dalam forum resmi gitu. tapi. Oh iya iya iya. Saya datang ke Mbak Wongso ini ya mohon petunjuk, mohon siapa tahu ada berita yang gembira gitu loh. Oh Mbak, gitu. maksudnya apa gitu. Oh gitu gitu. Sebentar ya, coba Mbah tak ning sejenak, mohon petunjuk ya kan? Iya Mbak. Iya, sebentar nggih. Oh, gini. Jadi Joe Biden itu Presiden Amerika sekarang itu sedang berpidato, padahal pembahasannya tidak ada kaitannya dengan Indonesia ya. Iya Mbak. Tiba-tiba dia menyeletuk ucapan kata-kata 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam begitu ya? Iya Mbak. Oh gini, mungkin ini kalau dilihat dari sisi aspek politis ya, bahwa Amerika ini sedang punya perhatian khusus terhadap Indonesia. Nah ya, begitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini dalam pengawasan sebuah negara-negara besar saat ini, karena memang sudah saatnya Sabdo Palon pulang kampung ini. Sabdo Palon ini sudah nggak ada lagi di sana. Jadi menurut pandangan sisi spiritual Mbah, bahwa seorang tokoh besar ya, Presiden Amerika Serikat sedang berpidato, ini kan dunia ya kelasnya ya. Iya Mbak. Tiba-tiba langsung keluar kata-kata 10 tahun Jakarta akan tenggelam. Itu sebenarnya menurut sisi penangkapan Mbak ini, sebetulnya yang bicara itu bukan Joe Biden-nya, bukan itu. Ya harus kita ingat kembali bahwa sebetulnya leluhur kita, Sabdo Palon itu memberikan peringatan, sentilan gitu kepada negara-negara besar itu. Gitu ya, itu khususnya negara-negara superpower gitu, agar dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya nggak baik nanti terhadap Indonesia. Kan ini kan sebenarnya satu sentilan atau teguran secara tidak sadar gitu.
Itu ya begitu. Jadi bukan sadar ya Pak ya. Oh iya, itu yang bicara itu leluhur kita sebenarnya. Oh, gitu. Memberikan peringatan juga kepada kita, juga kepada dunia. Nah, begitu kurang lebihnya kalau penangkapan Mbah. Oh. Gitu. Tapi kalau Jakarta sendiri itu kemungkinan tenggelam bisa nggak sih Mbak ya? Ya, kalau dari sisi alamnya ya kita lihat bahwa dulu zaman purbakala dulu itu di Jakarta itu sendiri itu ada kali besar, besar sekali. Jadi kalau kita Mbah menangkap zaman dahulu kala itu kalinya itu lebarnya saja kurang lebih 8 kilo. Nah, karena terjadi pendangkalan, maka terbelah-belahlah kali besar itu yang sekarang menjadi seperti Kali Ciliwung, ya dah? Iya Mbak. Kali Cipinang, kemudian ada kali apa? Cisadane, betul enggak? Iya. Ada Kali Cikeas, Kerukut. nah Kali Kerukut. Oh. Nah, itu bahwa alam kita ini mengalami satu pergerakan lah, khususnya untuk Jakarta itu sendiri. Ini karena alam ini berputar, siklus ini berputar, maka terjadilah penurunan ini dari sisi alam ya, secara geografis ya. Ini ya masuk logika gitu, bahwa di Jakarta ini nantinya akan artinya kemasukan air seperti semula itu, seperti sedia kala. Nah, begitulah kurang lebihnya. Itu karena ada penurunan tanah sehingga air laut masuk. Ya kan gitu. Nah, terjadilah seperti itu. Oh ngoten toh Mbak. Nggih. Nah, tapi tadi Mbak kan sanjang Amerika itu kan negara superpower Mbak. Ya, Amerika negara superpower, betul. Cina gitu sekarang ini. Ya. Nah, apa Indonesia itu masih dianggap penting gitu loh Mbak? Oh ya masih dong. Kita harus lihat. Sampean ingat nggak peperangan antara Amerika, Korea dan Vietnam? Mesti ingat kan? Iya, Yang menang mana? Ya Korea sama Vietnam Mbak. Nah itu satu contohnya. Karena kalau kita lihat itu bahwa SDM kita, contohnya dilihat dari yang terjadi realitanya yang sebenarnya, itu kalau dilihat dari SDM, contoh dari tentara kita aja, ya, dari tentara Republik Indonesia, sumber daya manusianya aja jelas juara. Menembak aja tingkat dunia kita sudah berapa kali juara? 5 kali Mbak. Wah itu coba 5 kali loh. Itu tingkat dunia itu tentara kita itu, ya kan? Kemudian di PBB yang ditugaskan di Palestina, ya kan? Oh pasukan Garuda gimana? Lah pasukan Garuda. Nah itu juga dipertimbangkan matang oleh dunia, oleh PBB untuk tentara-tentara kita. Jadi ini menurut pandangan sisi spiritual Mbak itu ya, saya rasa nggak jauh apa yang terjadi, betul nggak? Nah kurang lebihnya kan seperti itu. Nah kalau senjata alutsistanya tuh kalah modern ya Mbak. Kemarin aja kan ada kapal selam yang Indonesia tenggelam. Wah terus? Ya kalau Amerika kan senjatanya banyak Mbak. Oh gitu. Sebenarnya kalau urusan masalah persenjataan, ilmunya leluhur kita itu nggak kalah di dunia. Sabdo Palon Noyo Genggong itu memiliki ilmu yang sangat tinggi di dunia. Lah, contohnya misalnya seni saja, seni yang menggunakan besi zaman kala itu aja baru kita toh. Contohnya keris. Jadi kalau ilmu tentang perbesian itu leluhur kita paling ahli di dunia, betul enggak? Nah, bahkan dibikin gamelan, loh, itu bisa jadi musik, ada alirannya toh, apa? Selendro sama pelok. Nah, selendro sama pelok, di dunia tidak ada. Jadi orang yang di dunia ini yang bisa mengolah besi itu menjadi sebuah karya seni, memiliki irama dan mengandung kekuatan magis. Ya cuma Indonesia.
yaitu dalam bentuk gamelan itu tadi ya. Itu satu contoh bahwa kalau soal masalah persenjataan, ilmunya leluhur kita itu luar biasa. Misalnya kita dijatuhin mortir, itu bisa saja tidak meledak, atau orang mau nembak mortir ke kita, tiba-tiba macet. Macet ya Pak ya. Lah, itu ilmunya leluhur kita. Lah di dunia lain mana ada negara lain yang seperti itu. Makanya sekarang ini sudah lebih dari 500 tahun loh, maka Sabdo Palon ini sudah kembali. Sabdo Palon Noyo Genggong sudah kembali ke Indonesia, maka ini akan menjadi perhatian dunia sebab beliau ini akan memilih siapa. Nah, kalau yang pertanyaannya siapa itu sinten mawon nggih Bang nggih? Oh, gitu. Jadi gini, kalau menurut sisi rapaan spiritual Mbah, bahwa Sabdo Palon itu sudah kembali seperti yang Mbah sampaikan berkali-kali, itu akan segera memilih putra-putri Yuswantoro toh. Nggih. Nah, itu yaitu untuk dijadikan satrio piningnya toh. Nggih. Lah, makanya leluhur kita itu akan menurunkan wahyu keprabon kepada cucu-cucunya. Lah, begitu ya. Karena sejak berpisahnya zaman Brawijaya ke-8, kurang lebih 500 tahun yang lalu, maka sekarang ini turunlah ilmu-ilmu leluhur kita kepada cucu-cucunya. Nah, di mana kita lihat dari SDM-nya Indonesia ini, sumber daya manusianya, itu untuk di Nusantara ini sudah mulai pada muncul, dan itu akan menjadi perhatiannya dunia. Nah, ya kedua, yang ketiganya, situs-situs yang selama 500 tahun ini tertutupi, ya kan, sekarang sudah mulai terbuka. Artinya akan bermunculan situs-situs bersejarah sejak 500 tahun yang lalu. Ini sudah mulai akan ditemukan di Yuswantoro ini. Lah, ini menandakan bahwa Noyo Genggong itu sudah kembali dan akan membuka itu semua untuk keturunannya di Nusantara gitu. Nah, ini kalau Mbak tangkap tuh seperti demikian ya gitu. Jadi gimana Mbak ya kalau solusinya tadi itu ya, kalau Jakarta akan tenggelam, kira-kira bagusnya gimana Mbak ya? Oh, gini, kalau mengenai masalah harusnya seperti apa, ini kan pemerintah sendiri sudah memikirkan itu toh. Oh gitu. Seperti Jakarta sudah direncanakan untuk pindah, betul enggak? Nah, dipindah, artinya ibu kota itu tidak berada lagi di Jakarta seperti sekarang sudah kita tahu, kita dengar bahwa akan ada perpindahan ibu kota, betul tak? Pindahnya ke mana itu? Kalimantan ya? Ya. Oh, Kalimantan Timur. Nah, begitu. Nah, itu kan ini mungkin pemerintah juga sudah memikirkan, itu kan urusan pemerintah, ya. Oh, dilihat dari sisi geografis, ya kan. Kemudian dilihat dari aspek Hankamnas, ya kan, untuk keamanan internasionalnya. Kenapa harus di Kalimantan? Nah, mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan hal seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari sisi pergerakan alam seperti gempa bumi. Lah kan di sana nggak banyak terdapat gunung-gunung berapi toh. Nah, kemudian dari sisi sosial, ekonomi, pemerataan masyarakat atau penduduk, betul nggak? Betul Mbak. Nah, begitu. Ini itu mungkin menurut Mbak itu kan sisi pandang program pemerintah saat ini, begitu. Kalau dari spiritual Jawa Nusantara gimana Mbak? Oh, Kira-kira Mbak? sebentar ya. Ini kalau menurut pandangan sisi spiritual itu kita lihat bahwa
Kalimantan ya bentuknya aja seperti Sabdo Palon Noyo Genggong toh. Bentuk iya. daripada Pulau ya. pulau itu kan seperti Semar toh. Hmm. Nah, itu juga mungkin juga pertimbangan ini dari sisi spiritual. Tapi kalau Mbah sarankan, sebaiknya kalau ibu kota kita mau dipindah itu ya kalau bisa ini kan menurut saran Mbah secara spiritual. Ya mungkin bergeser saja ke timur sedikit, seperti Jonggol misalnya atau Kerawang barangkali, karena itu masih masuk ke dalam wilayah Jawa Barat, ya toh? Nah, karena Jawa Barat itu memang sejak zaman dahulu kala itu tempat berkumpulnya para dewa, maka disebut Jawa Barat itu parahyangan, betul? Betul, Mbak. Nah, menurut Mbak pandangannya seperti itu karena leluhur kita ini memang senangnya itu ya berada di wilayah Jawa Barat, karena Jawa Barat ini juga mempunyai sejarah yang cukup tinggi tentang asal muasal leluhur kita, betul tak? Ya, Nah, begitulah kurang lebihnya sisi pandang Mbak. Barangkali apa yang Mbak sampaikan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ya Mbak mohon dimaafkan karena Mbak ini hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Mbak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Para sederek, para sedulur, saudara-saudaraku sekalian yang berada di khususnya Yuswantoro Nusantara, jangan lupa ya subscribe ya. Nah, iya, Mbak. nah, saya rasa begitu. Mbah mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sugeng Rahayu, salam sejahtera.